Kami memilih medianya Iqra. Ya, kalau untuk media ini banyak banget nih Bapak Ibu. Ada Qiraati, ada Umi, ada Baghdadi, ada apa lagi biasanya kita dengar nih? Tamhidi. Tamhidi. Apa lagi? Oha, ada apa lagi? Tampilannya, banyak banget. Itu bebas, mau pilih apa saja silahkan. Tapi kalau di MT masih di Iqra, kenapa pilihnya Iqra? Pertama waktu itu kita ngelihat Iqra ini yang sudah familiar, ya. Satu. Kemudian yang kedua mudah diakses, dan yang ketiga tidak mengharuskan atau mewajibkan terikat dengan kuat dengan sistem kelembagaan Iqra-nya. Seperti itu yang kami lihat. Karena dengan fleksibilitas itu memang di lembaga kami pengennya nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di lembaga. Karena beberapa metode memang nggak bisa kalau fleksibel ya. Seperti Umi itu harus secara sistem, saya bilangnya ya, secara sistem, struktur, Qiraati dan segala, ada beberapa yang memang harus banget tuh. Supervisi harus dari mereka lah, apa segala macam. Dan kebetulan kalau di MT nggak bisa kita ngambil ke sana. Jadi akhirnya jatuhnya Iqra, gitu ya. Tapi walaupun kita pakai Iqra, nanti akan ada juga kita sebutkan bahwa ada beberapa hal yang menentukan keberhasilan atau output dari media yang kita pakai. Jadi tidak hanya serta-merta di modulnya, tidak terfokus hanya udah pasti Iqra paling benar atau paling bagus, nggak bisa juga. Atau misalnya Qiraati ansih gitu ya, nggak bisa juga. Ada beberapa yang harus gitu ya. Kemudian yang kedua setelah tamhidi kita ada level tadarus. Sudah ya, belajar Al-Quran baru level ini adalah tahfiz, dan setiap levelnya ini dia ada menghafaznya sendiri. Jadi, soalnya mau di-share ke grup aku. Selamat datang ya, dan alhamdulillah bersyukur kita bisa menjadi kelompok terbaik yang ini juga menjadi pilihan Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim disebutkan bahwa satu kali Rasulullah pernah keluar dari kamar beliau, kemudian mendapati masjid itu banyak sahabatnya. Dan di situ ada dua kelompok. Ada para sahabat yang fokus mereka itu ngumpul untuk tadarus Quran. Jadi mereka baca Quran gitu ya, tadarus dan segala macam. Satu lagi ada kelompok yang mereka itu saling mengajarkan. Jadi ada proses taklim. Jadi ada proses belajar mengajar. Dan Rasulullah menyampaikan dua ini ada halqos dan baca Quran. Kemudian yang satunya adalah ada kelompok yang kemudian mengajar. Ada proses belajar mengajar. Kata Rasulullah dua-duanya ini baik. Lalu kemudian Rasulullah ternyata memilih untuk duduk bersama kelompok yang sedang belajar mengajar. Maka luar biasa ketika kita punya keinginan atau bahkan sudah berkecimpung di dunia pendidikan, itu sangat luar biasa. Karena ternyata ketika di hadapan Rasul ada dua, yang satu fokus dengan amal soleh tilawahnya, dan yang satu fokus dengan amal tarbiyahnya, di amal solehnya, maka ternyata Rasulullah memilih untuk duduk bersama mereka yang kemudian fokus dengan proses tarbiyah atau pendidikan. Maka alhamdulillah, semoga apa yang kita ikhtiarkan ini menjadi amal unggulan kita. Nah, karena memang ini kata Allah SWT, proses tarbiyah mendidik itu adalah risalah para nabi. Inilah jalannya para rasul. Yu'allimuhumul kitab, mengajarkan mereka Al-Quran wal hikmah, dan juga hikmah. Maka ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena ini sesuatu yang luar biasa, amanahnya sangat besar. Tentu sebagai seorang muslim kita ingin sekali menunaikan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan itqan atau ihsan. Semangat? Maka dengan itu kita berpikir gimana caranya agar kita bisa ihsan dan terus itqan dalam amal yang sedang kita geluti ini, bagaimanapun tantangannya dan bagaimanapun rintangannya. Gitu ya? Takbir. Allahu Akbar.